Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Juwita, asal sekolah UPT SMP Negeri 13 di Haji, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 Universitas Negeri Jakarta, sedang melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ayo semua kelas, silakan pimpin doa. Mulai. Semua siap? Berisalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan ini siapakah teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ibu lihat terapiannya, bajunya kalau belum dimasukkan, tolong dirapikan dasinya ya. Kalian memang anak-anak yang hebat. Sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib dulu. Ayo Lia, tolong dipimpin dulu. Bagimu negeri jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri. Sini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran beserta
antar ruang terhadap kehidupan ekonomi dan sosial di masyarakat di Asia Tenggara. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang terhadap kehidupan budaya, politik, dan pendidikan masyarakat di Asia Tenggara. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita membahas tentang negara ASEAN dan ibu kotanya. Ada yang masih ingat ada berapa negara ASEAN? Saya, Bu. Ya. Ada 11. Yang pertama Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timur Leste. Ya, benar ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, Ibu berharap kalian tetap semangat. Kalian tetap semangat, bisa memahami apa itu pengaruh dan perubahan interaksi ruang terhadap negara ASEAN. Ayo, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi kehidupan di negara-negara ASEAN. Banyak faktor berbagai bentuk interaksi antara lain di negara lain, itu ada faktor iklim, faktor geologi, dan faktor sumber daya alam. Nah, itu ada contohnya masing-masing ketiga itu. Contoh faktor iklim itu di negara-negara ASEAN mengalami perubahan iklim yang tidak terdeteksi. Yang faktor geologinya yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah, bebatuan, penyusunan di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumpukan antara lempengan. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Tidak semua negara di ASEAN memiliki sumber daya yang memadai. Contohnya barang tambang. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyebutkan apa saja barang tambang itu? Saya, Bu. Iya, silakan anggota. Di Indonesia, minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Malaysia, biji timah, biji besi, dan minyak bumi. Filipina, tembaga nikel, emas, seng, batu bara, dan emas. Thailand, timah, dan mangan. Brunei Darussalam, minyak bumi, dan gas alam. Ada yang lain bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Ocha. Negara Vietnam, batu bara, besi, timah, antimani. Negara Laos, timah, batu bara, besi, tembaga emas, belerang. Negara Myanmar, seng, perak, timah, emas, batu mulia, batu giok. Negara Kamboja, barang tambang yang dimiliki biji besi, batu bara, tembaga emas. Nah, selain itu juga ada pengaruh interaksi antar negara-negara. Ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Ada juga contoh kerjasamanya yaitu di bidang politik, di bidang sosial, di bidang pendidikan, dan di bidang ekonomi ya. Nah, sekarang Ibu lihatkan poin-poinnya. Nah, ini kan yang kita pelajari minggu lalu. Nah, di sini interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN, dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN, dapat menjelaskan sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Yang keempat, dapat menganalisis interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, di sini ini gambar ya. Nanti Ibu kasih LKPD, silahkan diskusi, lalu lanjutkan presentasi. Nah, sebelumnya lihat di sini pengaruh ruang, interaksi antar ruang akibat faktor alam. Itu gambar apa nak? Komodo. Pernah lihat? Pernah. Di mana? Di TV. Di TV. Ada yang sudah pernah
tidak hanya mengenai flora, terdapat juga beragam fauna yang mendiami wilayah ini. Nah, ada juga secara geologis, ya, secara geologis wilayah ASEAN menjadi lempeng pertemuan 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India, Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, namun tidak semua memiliki sumber daya alam atau sumber daya alam yang sama. Nah, di sini ada perkembangan teknologi transportasi ini membuat peningkatan pembuatan berbagai fasilitas penunjang seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Ada perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet, akan mempengaruhi komunikasi bahkan di ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, di negara ASEAN telah menetap ASEAN atau AFTA, artinya barang dan jasa di antara negara-negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa adanya biaya. Nah, di ASEAN memiliki negara yang sama, perlahan memulai meningkat pertanian dan menjadi negara yang industri sebagai sumber utama. Salah satu efek dari konversi lahan pertanian industri adalah kurangnya luas sawah sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi padi. Nah, itulah ya yang Ibu sampaikan. Bagaimana kira-kira, apakah sudah mengerti atau bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, di sini Ibu akan membagi kelompok, ya. Tolong Aji, nah, pindah ke belakang ya, biar satu kelompok ada 5 orang, ya. Saiful, sudah Saiful. Membagikan LKPD, ya. Silakan kalian diskusikan, ya. Nah, ya, baginya, ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Masing-masing kelompok itu, ya, nah, tulis ya, dicari jawabannya, disiapkan, lalu nanti ada yang jadi kerjasama ya. Jadi persamaan hasil tambang yang mendominasi. Jadi ada bisnis yang mendominasi. Jadi kita lihat hasil utama.
memiliki hasil Apakah sudah selesai? Selesai, Bu. Kalau selesai ya, coba dari kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Erlangga Amurta dan di sebelah kanan saya Nama saya Joni Alvina. nama saya Topan Nasrul Aji Wijaya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Menurun. Jawabannya Buddha. 2. Mendatar Kuala Lumpur. 3. Menurun Himalaya. 4. Menurun Vietnam. 5. Titi Wangsa. 6. Menurun Garuda. 7. Mendatar Ben. 9. Menurun Indonesia. 10. Mendatar Israel. Perbedaan sumber daya alam, kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis, memiliki kebudayaan yang serupa, persamaan sejarah. Negara ASEAN juga memiliki faktor penghambat. A. Perbedaan ideologi. B. Konflik dan peperangan. B. Kebijakan protektif. D. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Contoh kerjasama bidang politik. 1. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters (MLAT). 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Contoh kerjasama bidang sosial budaya. A. Pengembangan sumber daya manusia. B. Peningkatan kesejahteraan. C. Penanggulangan masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Contoh kerjasama bidang pendidikan. 1. Pertukaran pelajar. 2. Program magang. 3. Pengiriman tenaga pengajar. 4. Pelatihan guru. Contoh kerjasama bidang ekonomi. Zona perdagangan bebas ASEAN atau dikenal dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA). A. Kerjasama industri ASEAN dalam AICO. B. Kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang sekelumit iklim dan cuaca yang ada di negara ASEAN. Untuk memaparkan tentang sekelumit cuaca atau iklim negara ASEAN, akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Ardo Pratama. Silakan kepada saudara Ardo. Apa pengaruh lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia terhadap iklim di negara ASEAN? Memiliki pola arah angin yang berganti setiap tengah tahun sekali. Iklim dipengaruhi tiupan angin muson. Yang bisa memadamkan kebakaran. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab tentang apa yang telah kami paparkan tadi. Mungkin dari beberapa kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa akibatnya bila terjadi pergerakan lempeng muka bumi? Terima kasih kepada kelompok 2 telah bertanya. Baiklah, teman saya akan ingin bertanya. Saya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa akibatnya bila terjadi pergerakan lempeng muka bumi? Terima kasih kepada kelompok 2 telah bertanya. Baiklah, teman saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan tersebut. Akan mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi. Bagaimana dari yang dijelaskan sampai kita presentasikan dari kelompok 1 dan 4, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Bunda. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa pengaruh perubahan dan interaksi kerulangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Ada faktor pendorong. 2. Faktor penghambat. Ada juga kerjasama di bidang politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Ya, benar ya. Jadi itu yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita. Nah, sekarang anak-anak bagaimana? Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Kenapa senangnya, Nak? Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu diskusikan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk tugas di rumah, sekarang kalian buka paketnya di halaman 74 ya. Di situ ada pilihan ganda ya. Silakan kerjakan di rumah, minggu depan tolong dikumpulkan. Nah, untuk tugas selanjutnya minggu depan ya, Ibu berharap kalian belajar di bab 2. Di bab 2 itu ada pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Sebelum kita tutup ya pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas pimpin doanya. Doa mulai. Wasiat. Warisalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di minggu depan ya, Nana.